Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dilakukan oleh Latif Hendradingrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Ketua PPKI menambah anggota PPKI 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang, Ratu Langi, minta kepada Muhammad Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar Republik. Maka Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo-Dimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan Teku Moh Hasan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakannya pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja sidang pertama PPKI saat itu dibuka. Jadi, alasan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata kurang disetujui oleh sebagian komponen bangsa yang lain. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka. Akhirnya, usulan Muhammad Hatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadi sila pertama dasar negara berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain pembahasan perubahan sila pertama Pancasila, pada sidang PPKI juga dibahas perubahan bab 2 Undang-Undang Dasar pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan. 2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945.
3. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam sidang pertamanya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan, yang di dalamnya memuat Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1946 pada halaman 45 sampai dengan 48. Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.